Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Tetap semangat. Pertemuan kita kali ini akan membahas konsentrasi larutan. Baiklah, sebelum pembahasan konsentrasi ini kita lanjutkan, ada baiknya kita mengingat lagi apa itu yang dimaksud dengan larutan. Seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa larutan ini adalah suatu sistem campuran yang bersifat homogen atau yang bersifat serba sama. Nah, karena larutan ini merupakan sistem campuran, maka yang paling sederhana, larutan itu terdiri dari dua buah komponen. Nah, apabila larutan ini hanya terdiri dari dua komponen, komponen pertama ini kita sebut dengan zat terlarut. Kemudian komponen kedua ini kita sebut dengan pelarut. Zat terlarut ini adalah zat yang jumlahnya paling sedikit di dalam suatu larutan. Nah, kemudian yang jumlahnya lebih banyak ini kita sebut dengan pelarut. Konsentrasi larutan ini maksudnya adalah perbandingan antara zat terlarut terhadap larutan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, konsentrasi ini ada yang menyebut dengan kekentalan, kemudian ada yang menyebut dengan kepekatan, ada yang menyebut dengan kadar, dan lain sebagainya. Nah, beberapa satuan yang dipakai, misalnya ada persen, kemudian ada bagian per juta, kemudian ada molalitas. Nah, yang berikutnya ada molaritas. Jadi nanti yang akan kita bahas ada 4 ini: persen, BPJ, molal, dan molar. Nah, satuan konsentrasi yang pertama yang kita bahas adalah persen. Ada dua macam satuan persen ini. Yang pertama adalah persen massa, kemudian yang kedua persen volume. Persen massa itu maksudnya adalah perbandingan antara massa komponen dengan massa larutan. Nah, ini kita kalikan dengan 100%. Kemudian persen volume itu volume komponen dalam larutan dibagi volume seluruh larutan dikali 100%. Nah, perhatikan contohnya agar lebih mudah memahami. Berapa gram perusi yang harus dilarutkan dalam 500 cm3 air agar diperoleh larutan 2% massa? Dalam pelarutan ini tidak terjadi perubahan volume. Nah, penyelesaiannya, ingat yang pertama bahwa massa jenis air itu 1 dengan satuan gram per cm3. Sehingga kalau kita punya 500 cm3 air, maka
masanya, karena dia Rho-nya 1, masanya ini adalah 500 gram. Kemudian yang kedua, karena pada peristiwa ini tidak terjadi perubahan volume, berarti volume air itu dianggap sama dengan volume larutan, sehingga massa air itu berarti ya massa larutan. Ini yang 500 gram. Sehingga kalau kita kembali ke rumusnya, bahwa persen massa itu massa komponen dibagi massa larutan kali 100%, berarti 2% tadi itu adalah massa produksi dibagi 500. Ingat, karena tidak ada perubahan volume, berarti volume air ini kita anggap sebagai volume larutan, sehingga massanya ya kita anggap sebagai massa larutan. Dengan perkalian silang nanti akan kita peroleh bahwa massa produksi itu sebesar 10 gram. Nah, satuan yang kedua adalah bagian per juta, atau dalam bahasa asing ini biasa disebut dengan part per million dengan singkatan ppm. Ini juga ada dua macam, ada BPJ massa, kemudian ada BPJ volume. Rumusnya yang BPJ massa itu massa komponen dibagi massa larutan dikali 1 juta. Kemudian yang BPJ volume, volume komponen dibagi volume larutan dikali 1 juta. Untuk contoh perhitungannya, di dalam udara bersih terdapat gas CO2 0,003% volume. Pertanyaannya, berapa kadar CO2 tersebut jika dihitung dalam BPJ? Untuk penyelesaiannya, kalian perhatikan rumus yang kita miliki. Persen volume itu volume komponen dibagi volume larutan dikali 100%. Kemudian BPJ volume itu volume komponen dibagi volume larutan dikali 1 juta. Nah, silakan diperhatikan, keduanya ini sama persis. Nah, artinya apa? Artinya kalau dari persen kita rubah ke BPJ, itu tinggal dikalikan dengan 1 juta. Sehingga soal tadi jawabannya adalah kadar CO2 sama dengan 0,003% dikali 1 juta. Hasilnya 30 bagian per juta. Satuan konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol dengan notasi X pakai huruf kapital. Fraksi mol ini adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan banyaknya mol dari suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Untuk lebih memudahkan, ingat tadi yang kita bicarakan itu larutan yang komponennya ada dua macam, sehingga untuk ilustrasinya kita mencampurkan dua zat, yaitu zat A sebesar Na mol dan zat B sebesar Nb mol.
kalau kedua zat ini dicampurkan sesuai definisi tadi, maka fraksi mol A itu mol A dibagi mol A ditambah mol B. Kemudian fraksi mol B itu mol B dibagi mol A ditambah mol B. Nah, kalau kedua fraksi mol ini kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, kenapa hasilnya sama dengan 1? Mari kita uraikan. Ingat, XA itu adalah Na per Na plus NB. Kita tambah dengan XB. Nah, XB-nya ini adalah NB per Na ditambah NB. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, sehingga bisa kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah Na plus NB dibagi Na plus NB. Nah, ini yang hasilnya 1. Untuk contoh hitungannya, 40 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam air sebesar 60 gram. Berapakah fraksi mol NaOH dalam larutan yang terbentuk? Urutan penyelesaiannya, karena MR sudah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung mol masing-masing zat. Jadi molnya NaOH dan molnya air. Nah, molnya NaOH masanya, berarti gramnya 40. Ini dibagi MR. Nah, MR-nya juga 40. Jadi 40 per 40 sama dengan 1. Kemudian mol air masanya 60. Berarti 60 dibagi dengan MR-nya. MR-nya 18. Jadi 60 dibagi 18. Itu hasilnya 3,34 mol. Nah, langkah terakhir menghitung fraksi molnya dengan rumus XB sama dengan NB per Na plus NB, sehingga X-nya NaOH sama dengan 1. Ingat, molnya tadi 1. Nah, dibagi 1 ditambah 3,34. Itu hasilnya 0,23. Satuan yang keempat adalah molalitas dengan notasi M huruf kecil. Molalitas atau kemolalan itu satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Kalau pelarutnya tidak 1000 gram, maka M-nya adalah 1000 per P dikali N. M-nya adalah molalitas larutan. Jadi P-nya adalah massa pelarut dalam satuan gram. Kemudian N-nya adalah jumlah mol zat terlarut. Nah, silakan diperhatikan, 1000 gram ini kan 1 kilogram, sehingga molal ini bisa kalian tulis N per kilogram pelarut. Kalau pelarutnya air berarti N per kilogram air. Contoh hitungannya ini, 6 gram urea, rumusnya CONH2 2 kali, dilarutkan dalam 200 gram air.
Hitunglah molalitas larutan yang terbentuk. Kalau ARC 12, ARO 16, ARN 14, dan ARH 1. Nah, langkah penyelesaiannya, kita hitung dulu MR-nya urea. MR urea atau MRCONH2 2 kali itu 1 kali ARC, perhatikan rumus molekulnya, ditambah 1 kali ARO, ditambah 2 kali ARN, ditambah 2 kali 2 kali ARH. Nah, 2 kali 2 itu kan 4, sehingga 4 kali ARH. Tinggal masukkan angka-angkanya tadi, angka-angkanya AR. Ini kalau kalian hitung jumlahnya 60. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung mol urea. Ingat, mol itu gram per mr, sehingga 6, ini gramnya urea, dibagi 60 mr nya ini, sehingga ketemunya 0,1 mol. Nah, langkah terakhir kita menghitung molalitas dengan rumus 1000 per P kali N, maka M nya 1000 per 200 dikali 0,1, itu ketemunya 0,5 molal. Satuan yang terakhir yang kita pakai adalah molaritas, biasa disingkat dengan M huruf kapital. Nah, molaritas atau kemolalan ini adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1000 ml larutan. Rumus yang kita pakai, M sama dengan 1000 per mililiter dikali N. M nya ini adalah molaritas larutan, biasa disingkat molar. ml nya ini volume larutan dalam satuan mililiter. Kemudian N nya adalah jumlah mol zat terlarut. Nah, 1000 mililiter ini kan 1 liter, sehingga M itu boleh ditulis N per liter. Di beberapa buku ditulis M itu sama dengan N per V. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau kalian pakai rumus ini, V nya ini harus dalam bentuk liter. Jadi saya ulangi, bisa N per L, L nya itu liter, bisa N per V. Nah, contoh soalnya, 6 gram urea dilarutkan dalam air hingga membentuk 200 ml larutan. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Langkah penyelesaiannya, pertama kita hitung MR urea. Ingat, urea itu CONH2 2 kali, sehingga AR-nya 1 kali ARC ditambah 1 kali ARO ditambah 2 kali ARN ditambah 2 kali 2 kali ARH, sehingga 1 kali 12 ditambah 1 kali 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1. Ini kalau kalian hitung hasilnya 60. Kemudian langkah berikutnya menghitung mol urea. Ingat, mol itu gram per mr. Nah, gramnya 6, kemudian mr nya 60, sehingga 6 per 60, 0,1 mol. Langkah terakhir, kita menghitung molaritas dengan rumus M sama dengan 1000 per mililiter dikali N, sehingga 1000 per 200 volume larutannya tadi dikali 0,1, itu hasilnya 0,5 molar.
Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, ada kekurangannya mohon maaf. Seperti biasa, kalau ada kesulitan silakan menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.